Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook untuk terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan sela atau penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim ini bisa lanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Hakim Purwanto memerintahkan agar JPU kembali menghadirkan Nadiem dalam ruang sidang pada jadwal yang ditentukan. Baik, bisa dimulai. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada jurnalis Metro TV Insan Suwardi langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Kita akan langsung menyapa Insan. Insan, selamat pagi. Pada pukul berapa putusan sela akan dibacakan? Selamat pagi Justin dan juga Valerie, kami sampaikan terkait dengan agenda lanjutan dari putusan sela ataupun penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim akan dilanjutkan tahap pembuktian atau tidak. Rencananya informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dilanjutkan di ruang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dan kami lihat sejak pagi hari ini di pukul 9.28 waktu Indonesia Barat, maksud kami sudah melihat beberapa keluarga dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim telah hadir berada di kawasan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kami melihat ada dari ayah dan ibu Nadiem Makarim, yakni Nono Anwar Nadiem dan Atika Al-Gadri bersama dengan istri Nadiem Makarim, Franka Franklin, yang kami lihat sudah berada di tempat kami melaporkan saat ini. Terkait dengan agenda yang telah kami sampaikan, terkait dengan sidang lanjutan untuk pembacaan putusan sela, apakah menilai terkait dengan berkas perkara Nadiem Makarim akan dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak, ini senada dengan keputusan terakhir dalam persidangan terakhir yang dibacakan oleh Hakim Purwanto, di mana ia juga meminta Nadiem Makarim ini juga dihadirkan dalam persidangan pada hari ini. Nah, kalau kita melihat terkait dengan sebelumnya, Nadiem Makarim telah bersama dengan timnya telah melakukan pembacaan eksepsi di depan majelis hakim yang menyebutkan di mana dari pihak Nadiem ini membantah seluruh tuduhan dari jaksa. Ia juga mengklaim tidak menerima keuntungan ataupun uang sepeser pun yang masuk ke kantong dirinya maupun dugaan memperkaya diri sendiri. Selain itu juga Nadiem menilai dakwaan dari jaksa ini tidak lengkap dan tidak jelas untuk menunjukkan terkait dengan unsur memperkaya diri senilai sekitar 809 miliar rupiah. Ia mengatakan investasi dari Google itu yang berujung pada digunakan dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau AKAP untuk melunasi utang kepada PT Gojek dan bukan dinikmati secara pribadi. Kalau kita lihat bagaimana dari jalan kasus yang menimpa dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di mana ia diduga merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah, di mana Nadiem diduga telah menyalahgunakan wewenangnya pada saat itu yang menjabat sebagai Mendikbudristek untuk menunjuk Google sebagai satu-satunya penguasa pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, sebagai salah satunya dengan pengadaan laptop dan juga ekosistem teknologi di wilayah pendidikan Indonesia. Atas perbuatan ini juga Nadiem diduga melakukan bersama dengan sejumlah pihak. Dari ada 3 nama yang disebutkan, yakni ada nama Ibrahim Arif, yakni ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek. Selain itu juga ada Mulyad Syah yang merupakan Direktur SMP Kemendikbudristek tahun 2020-2021 yang sekaligus juga sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Dan itu juga ada Sri Wahyuningsih yang merupakan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek tahun 2000 dan 2020-2021 yang juga menjabat sebagai KPA saat itu. Nadiem dan lainnya didakwa diancam dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentu kita akan nantikan seperti apa jalannya terkait dengan putusan sela yang akan dibacakan oleh majelis hakim terkait dengan apakah berkas dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan dilanjutkan ke dalam tahap pembuktian atau tidak. Selengkapnya kami akan selalu update kepada Anda, Valerie dan Jose. Selanjutnya kami kembalikan kepada Anda di studio. Insan, satu lagi di sidang-sidang sebelumnya ini sempat viral. Kalau begitu Nadiem tiba ada pengawalan dari TNI. Apakah Anda melihat kehadiran TNI dalam agenda putusan sela hari ini? Ya, Valerie, terkait dengan beberapa waktu sebelumnya dari majelis hakim ini juga sempat terlihat adanya TNI yang ikut dalam persidangan kali ini. Dari pagi hari ini saat kami lihat, kami masih belum melihat adanya dari tentara ataupun TNI yang terlihat di wilayah
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi khususnya untuk mengawal kembali persidangan yang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan sela dari Nadiem Makarim. Tentu akan kita nantikan apakah akan ada kehadiran dari TNI yang akan ikut serta mengawal dari proses persidangan pada hari ini. Namun kalau kita lihat terakhir dari permintaan Hakim Purwanto meminta kepada kejaksaan maupun juga dari pengacara untuk bisa menghadirkan Nadiem Makarim dalam proses persidangan pada hari ini. Valerie. Baik, terima kasih rekan Insan Suwardi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.